Dulu mau tanya dulu kabarnya gimana kan? Agak dikit kali. Garing tuh ya, garingnya dikit. Garing. Aku garing. Oke, nah sebelum kita memulai kegiatan pada saat ini, kalau baiknya jika kita mengawalnya dengan berdoa. Ada yang mau memberi doa? Amin. Ini Kamu satu hari pada di sini. Apa? Kamu aku di kau. Ayo, pimpin doa dulu. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu lah. Perkenalkan, nama Ibu Indah Safitri, Ibu dari Uniska Banjarmasin, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, mungkin sekarang sedang mengadakan PPL 2 di sini selama 2 bulan. Nah, selanjutnya mungkin Hantian yang bisa berkenalan salah satu. Oke. Nama perkenalan. Bukan. Bahan. Zulkifli. Muhammad Iqbal. Ya. Pakai tenaga aku ya Allah. Rahmat Sidik. Ale. Terima kasih sudah perkenalan. Jadi ada yang tahu lah dulu bimbingan dan konseling itu apa? Singkatannya ya. Sebelumnya ada yang tahu bimbingan dan konseling itu apa sih sebenarnya gitu? Yang biasa ke ruang BK? Ali membimbing ABK. Apa dari anak yang ABK itu siapa? Jadi yang ke ruang BK itu anak yang berkebutuhan khusus gitu. Ada Ali kan? Ya Ali nih. Bukan khususnya. Yang perlu dibimbing lain. Oh, iya. Ada lagi yang lain? Apa pendapatnya? Terada sama aja. Nah, jadi bimbingan konseling itu sebenarnya adalah proses pemberian layanan atau bantuan dari seorang ahli, biasanya seorang ahli itu bisa guru BK atau konselor kepada peserta didik atau buantian gitu. Nah, bimbingan konseling itu punya banyak layanan seperti yang Ibu Vina bilang tadi. Salah satunya ada bimbingan kelompok yang sekarang akan kita laksanakan. Di sini Nah, apa sih bimbingan kelompok itu? Jadi bimbingan kelompok itu biasanya layanan bimbingan konseling yang memberikan bimbingan bisa tentang karir, bisa tentang kesulitan belajar gitu. Terus bisa tentang pengembangan diri juga bisa gitu. Nah, dengan memanfaatkan dinamika kelompok atau kelompok kecil seperti ini. Paham? Nah itu, jadi sudah ada gambaran lo yang akan kita lakukan hari ini itu apa? Nah, oke, jadi peran Bian di sini adalah sebagai anggota kelompok. Ibu di sini sebagai pemimpin kelompoknya yang akan memimpin jalannya nanti bimbingan kelompok ini. Jadi di sini nanti tidak hanya ibu saja yang bicara, Bian juga bebas berpendapat dan mengeluarkan pendapatnya nanti tentang topik yang akan kita bahas. Paham? Oke, sebelum kita masuk ke materi supaya tidak tegang dan lebih relax, mau main games dulu? Ada. Boy santai, Mau santai atau yang serius sih? Boy serius kenapa santai kan? Bebas ini kan tergantung game apa. Nah iya kan belum tahu ya siapa. Ya aku Jadi gamesnya simple aja. Namanya adalah rantai kata. Ada yang pernah main? Ada.
misalnya dia menyebutkan masing-masing menyebutkan satu kata, misalnya dia menyebutkan saya, lalu dia ingin menyebutkan pergi, tapi dia harus sebutkan kata yang kawan dia sebutkan sebelumnya. Saya pergi. Ya, Tepat loh. ya. Saya pergi ke pasar. Oke, paham peraturannya? Ada yang belum paham peraturannya? Mama Jol. Mama Jul. Kami dulu Siapa adiknya? Kia dari mana maunya? Dari Italia. Dari itu biasanya putaran main kartu tuh kayak itu kan. Nah, ini Kalau minum itu kan jual apa? Biasanya bimbang, Bima, berat. Bima. Oh, bimbang. Oke. Bima pergi. pergi kau. Jangan bilang gaji deh. Lanjut. Apa ini? Nyari Ke pasar menggunakan Harus disebutkan kata-kata sebelumnya. sambat Bima pergi ke pasar itu. Bima pergi ke pasar. Bima pergi ke pasar menggunakan Oke, jadi dia harus menyebutkan kata-kata yang sebelumnya teman-teman yang sebutkan. Jadi dirangkum gitu semuanya. dijadikan rantai pak. Ya, kan rantai. jauh halaman. Ada kayak musik, pakai santai. Lawan praktek-prakteknya. Oke. Ayo baca. Coba Rasa, apa dari kata temannya tadi apa pertama? Bima saya. Iya tuh Bima. Dikira bukan? Lima. Pergi. Bima pergi. Pergi kamu sih. Udah jangan dipaksa sama. Kan bisa bersama. Gimana? Kasih apa tadi? Ulang dari dia. Ya, Bima. Bima pergi. Bima pergi ke pasar. Bima pergi ke pasar menggunakan Bima pergi ke pasar menggunakan sepeda motor dengan Bima pergi ke pasar menggunakan baju. Ada motor dengan kecepatan Bima pergi ke pasar menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 100 km per jam. Apa tadi? Bima pergi ke pasar menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 100 km per jam. karena Apa? Dengan Bima pergi ke pasar Bima pergi ke pasar Menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 100 km per jam. dengan Baiknya kawannya buat Iya. nah mantap saya itu lagi Dah. ya. selesai dan sudah sambung lagi sampai habis. sambung lagi kamu sambung lagi sampai ada yang Mau sambung lagi atau kata baru lagi? Sambung. Sambung, oke, sambung. La ilaha illallah indah. sampai jadi kawin Ya. Bima pergi Bima pergi ke pasar nah dengan Berapa? 1, Ya. 2, 3, oke. Babak kedua mau nggak? Sekali lagi. Sekali lagi lah. Dari dari aku jadi kawin yang paling jangan jangan sampai aja Jadi Oke, ada. Ali jangan pergi terus. Sekali. Ali berjalan-jalan. Ke suatu tempat. Jadi dia sahabat alinya. Ali berjalan-jalan. Berjalan-jalan suatu tempat. tadi berjalan-jalan ke apa Sesuatu aja kayak gitu ya. tadi berjalan-jalan ke suatu
Iya lo kan harus disambung lagi lo kan. Suatu tempat yang sangat mengasihkan. Nah, itu ya. Yang ini Ada masih ada sambungannya Pak. Mengasihkan terus Ali berjalan-jalan. Kau boleh pulang bahasa aja bahasa ada. Ada kelas bagian ada paham, ada paham harus Katanya yang harus bisa disambung sama temannya. Oh, gitu kan. Tak tahu. dari awal, Dari awal, dari Aku awal. disakiti. Wes. Panjangnya. Kan di satu kata. Aku aja satu kata. Satu katanya kita. Aku menyakiti. Aku menyakiti dan sudah Aku menyakiti. Ali nyakiti karena dia sudah stuck di sini. Aku menyakiti karena aku pulang. Aku ganteng. Wes. Aku menyakiti karena aku disakiti. Aku menyakiti karena aku disakiti. Aku menyakiti karena Aku disakiti. Ada oke, ada minat. karena aku ingin. Aku disakiti. Menyakiti karena aku ingin. Disakiti. Disakiti ingin. Aku menyakiti karena aku disakiti. Dulu. artinya jumpa. Ini sudah jelas. Aku menyakitinya. Aku menyakiti karena aku Menyakiti karena aku disakiti. aku disakiti. Apa lagi? Disakiti. Ingin. Oh ini sih. Jadi ada yang jangan izin. Ingin balas dendam. Ingin balas dendam. Balas dendam. Aku menyakiti. Aku menyakiti karena Karena mulut dikawat. Jatuh. karena disakiti Ingin. dan ingin balas dendam kepada ibu. Kepada dan ada dan berarti dan. Saya simpulkan. Menyakiti karena aku disakiti dan ingin balas dendam kepada ibu. Oh, oke. Oke, lanjut. Tapi paham lah gitu. Kesian Iwan dunia. Pas benar pas. Oke, tadi sudah main game kok. Semoga bisa lebih rileks lah. Oke, jadi kita langsung saja. Tema atau topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang potensi diri. Sebelumnya ada yang tahu potensi diri itu apa? Menurut Buan aja. Bisaan, oke. Yang dikembangkan dari dalam sini. Oke, ada lagi cowoknya? Ayo, potensi diri kira-kira aja. Kelebihan diri kita sendiri. Iya, betul. Kelebihan, apa lagi? Oke, jadi ya tadi menurut teman-temannya potensi diri itu kelebihan atau hal yang bisa dikembangkan dalam diri. Kemampuan yang ada dalam diri, oke. Yang dipaparkan temannya sudah benar. Jadi potensi diri itu adalah semua kekuatan, kelebihan, kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh dari pengalaman atau pelajaran. Ada yang udah paham dari pengertian ini? Paham? Paham, oke. Lanjutlah. Nah, ternyata potensi diri itu punya banyak jenis. Jenis yang pertama adalah kecerdasan intelektual atau biasa disebut IQ. Pernah ada yang tes IQ? Sudah. Pulau paling tinggi. Ya, oke. Kan enggak paham ya. Oke, nah jadi kecerdasan intelektual itu yang biasa kita kenal dengan sebutan IQ.
Nah, jadi kecerdasan intelektual itu kemampuan seseorang untuk memecahkan suatu masalah atau daya tangkap dia memahami pelajaran di kelas gitu. Nah, lebih ke situ, lebih ke daya tangkap memecahkan masalah atau memahami suatu materi gitu. Nah, jadi itu contohnya dari kecerdasan intelektual. Selanjutnya jenis yang kedua ada kecerdasan emosional. Ayo kira-kira kecerdasan emosional itu maksudnya? Ya, bisa mengendalikan emosi, terus bisa berempati dengan orang, itu juga salah satu kecerdasan emosional. Lalu ada yang ketiga, kecerdasan spiritual. Nah, jadi kecerdasan spiritual itu kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap kegiatan. Jadi maksudnya adalah kayak sesimpel buat dia mau berangkat sekolah, niatnya oke, aku berangkat sekolah menuntut ilmu karena Allah sudah. Itu termasuk kecerdasan spiritual. Kalau yang niatnya anak bapak kamu Nah, Beda. itu mungkin niat kedua mungkin lah misalnya. Nah, jadi itu yang dimaksud kecerdasan spiritual. Lanjut kecerdasan sosial. Yang tahu kecerdasan sosial apa? Cerdas bersosial. Cerdas ya bersosial dengan teman, bergaul dengan teman di sekolah, teman di rumah, iya, di masyarakat juga. Lalu ini ada kecerdasan adversity. Jadi maksudnya itu kesulitan gitu loh. Kecerdasan seseorang tuh mengenali kesulitan dalam dirinya. Jadi kayak dia tahu tuh dirinya mengalami kesulitan belajar, misalnya kesulitan belajar di mata pelajaran apa yang buat dia merasa sulit? Berapa sulit? Yang paling sulit? Kimia. Matematika. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, Bahasa jadi Indonesia itu nyaman banget. Yang sulit kayak sakit. nah, ya jadi tadi ketika seseorang itu tahu tuh dia dalam dirinya, oh aku kesulitannya tuh ini, misalnya dalam belajar, kesulitan belajarnya di mata pelajaran ini gitu. Di situ ketika dia tahu dan dia mampu menyelesaikan atau menyelesaikan masalahnya, itu yang disebut dengan kecerdasan adversity. Nah, jenis potensi diri selanjutnya adalah bakat. Bakat itu apa itu? Oh, bakat lalu bakat. Terus apa lagi bakat? Nyanyi, ya. Jadi bakat itu yang dimiliki sejak lahir, yang genetik. Bilanya menggombal itu lain lagi kisahnya. Itu ke keahlian bukan lah. Nah, jadi bakat itu kayak benar kata temannya tadi, menyanyi, menulis gitu. Les kursus menggombal. Oke, nah kalau ini Gondem sudah sadar lah ada punya bakat apa gitu dalam diri? Ada jalannya, boleh kan? Jangan mati, Jin. Maka ada bakat, ada bakatnya mungkin yang suka Ikan pernah berolahraga, Olahraga. nah ya tadi jadi nyati bakat itu apa yang dimiliki sejak lahir. Iya. Jenis potensi diri yang terakhir ada minat. Jadi bakat itu beda dengan minat. Kalau minat itu ketertarikan seseorang terhadap suatu bidang atau aktivitas, misalnya yang cowok apa olahraganya gitu. Kalau mudik minat lawan jangan satu. Bahasa lu dah. Sepakat. Ada yang CBR juga. Dia menjual CPR beli nikah Indonesia. Itu beda minatnya dong. Ini minat, kalau bisa. Mati kok. Oke, jadi minat itu seperti yang tadi contohnya kayak di bidang atletik, ada mungkin yang suka main futsal, volley, terus nonton, main game juga gitu.
dingin kan gitu. Main musik, hah? Main dingin beda. Aduh, main dingin. Perlu dimasakan loh Bu. Terus main musik juga, nah itu termasuk minat. Nah, jadi itulah nanti ini ada 7 jenis-jenis potensi diri. Diingati. Oke, terakhir. Nah, kalau oke, apa sih pentingnya mengenal potensi diri? Kira-kira kenapa yuk kita tuh harus tahu gitu potensi diri kita? Supaya bisa mengembangkan Ya. Kayak PD. Ada lulus ada PD. Mungkin dari Nopal dan Rizky, apa kira-kira pentingnya kita tahu potensi diri? Kan tadi tahu tuh udah pengertian potensi diri apa, kenapa kita harus tahu gitu potensi diri? Supaya tahu. Ya kan udah tahu, terus kenapa harus tahu gitu? Saya yakin bahwa kita tiba-tiba ganteng. tiba-tiba kan. Ganteng ya. Tiba-tiba nggak bisa. Kayak mungkin sudah Yang penting kan dibaca. sudah mengenal instrumen. Nah, tolong dong bacakan ini pentingnya mengenal potensi diri. Tolong bacakan. Jadi bacakan aja. Rizky gitu, Rizky. Bacakan. Dengan mengenali potensi pribadi, seseorang akan lebih mengenal dirinya, termasuk minat dan bakatnya. Setelah mengetahui minat dan bakat, tentunya orang tersebut akan mampu mengembangkan bakat sesuai minat yang dimiliki. Tanpa proses mengenali potensi pribadi akan susah untuk mengembangkan kemampuan Anda. Nah, iya. Jadi betul kata temannya tadi, dengan kita tahu potensi diri kita itu apa, maka akan mudah untuk kita mengembangkannya. Nah, selanjutnya, tadi kan banyak yang belum tahu tuh potensi dirinya apa. Nah, ternyata ada caranya mengetahui potensi diri itu. Yang pertama, sadari impian. Jadi maksudnya adalah bisa jadi kita seringkali tahu potensi diri kita kalau dari impian kita. Misalnya kita pengen jadi apa ya? Pengen jadi Superman. aduh. Terus ulun. Oh iya Kak. Waduh. Oke, nah biasanya dengan menyadari impian akan membuat kita akan memudahkan kita untuk mengetahui potensi diri. Misalnya pengen jadi atlet apa gitu, pengen jadi atlet badminton gitu. Nah, jadi kan kita tahu tuh potensi diri kita tuh sebenarnya keahliannya tuh di situ gitu. Dan berawal dari impian. Lalu yang kedua, ketahui hal yang Anda suka. Apa yang disuka biasanya yang dilakukan kegiatan atau aktivitas? Apa? Pramuka tuh kan dianggap di sekolah. Pramuka, oh suka pramuka. Terus apa lagi? Sal, heleng, oke heleng, heleng. Ada yang suka olahraga nggak nih laki-laki? Banyak Apa? Suka voli. apa berkelahi. Itu olahraga. Berakhir di ruang bacaan. Ada bulan tuh. Nah itu mungkin bahasanya boxing misalnya, ya Muay Thai, ya kan? Nah bukan berkelahi, ya. Soalnya kan ini. Banyak ilat. Salam olahraga itu. Nah jadi itu sudah tahu lah apa hal kira-kira apa sih hal yang Buan Pian suka, sudah tahu? Tahu lah. Oke, terus ketahui kepandaian Anda, ketahui keahlian Buan Pian, sama halnya dengan apa yang suka tadi. Oh berarti aku ahlinya di bidang menyanyi mungkin, atau tadi ahlinya di bidang menari. Berarti itu potensi diri Pian sebenarnya. Nah, Superman tuh kayak apa maksudnya? Menolong orang gitu. Ini penyakit kebang gue, ada rumah adanya kemana malah datang ketika terus pakai tangan bang, datang ketika kecewa, itulah seorang Superman. Kagak habis sakiti ya. Kalau Anda disakiti Superman, minimal Anda harus jadi Superman. Kan sama ya. Dia bilang sama.
Oke, karena di sini kan ada dapat tulisan Superman lah, jadi kan aja kita bahas Superman. Oke, yang keempat bisa dengan cara bertanya kepada orang lain. Jadi kalau misalnya belum tahu nih atau belum tahu potensi dirinya, bisa aja tanya ke teman. Mungkin aku kira-kira aku nih sukanya apa ya lah, atau aku nih kelihatan nyamannya bermain olahraga apa ya lah. Bisa ditanya ke teman, keluarga gitu, atau orang-orang terdekat. Terus selanjutnya melakukan metode pengelompokan aktivitas. Jadi maksudnya mulai melakukan hal-hal yang disuka gitu, atau berdasarkan keahlian bagian. Nah selanjutnya kan tadi udah tahu tuh apa jenis-jenisnya, terus cara mengetahui potensi dirinya sudah tahu. Nah selanjutnya ada cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama, mengenali diri lebih dalam. Apakah kalian sudah merasa kenal dengan diri sendiri? Sudah. Maka kekurangan dan kelebihan kan sudah tahu tadi. Apa? Ya, cukup belum yang tahu. Oke, nah, dengan mengetahui diri lebih dalam, maka bisa mengasah kemampuan untuk agar lebih menonjol dan mumpuni gitu. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda, ya kan? Nah, lanjut dengan mengenali diri lebih dalam. Lanjut, bersikap terbuka terhadap kritikan. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Apa pengalamannya? Pernah dikritik orang nggak? Bis itu nggak tanggapannya? Sudah rancak bang gue ini dibully jadi biasa. Dibully kan dikritik nih. Sama juga gue. Sama. Beda baru kayak mau komentari sama ketunggakan ya. Oke, jadi cara kedua bisa dengan bersikap terbuka terhadap kritikan. Ini yang sulit. Jadi kita harus mulai belajar menerima kritikan yang bisa membangun gitu agar kita jadi lebih baik juga gitu. Terus yang kedua, membuang pikiran negatif. Nah, boleh. Pikiran negatif itu seperti apa tuh? Harusnya awal dimarahinnya sudah bisa. Iya. Nah, maksud Ada usaha dari diri kamu seorang. Berusaha ada setelahnya kami itu bang. Ya berarti itu ada usaha. oke, contohnya pikiran negatif itu kayak apa tuh? Mabuk. Berpikir yang Itu perilaku negatif. Iya makanya. Pikiran negatif apa nih? Overthinking. Yang berat yang Semua siapa nih Zul? Pikiran negatif apa? Apa ya? Apa ya kira-kira pikiran negatif? Woi gitu udah lagi gila gitu. Jadi dia pikirannya itu. Misalnya pesimis gitu, merasa kayaknya aku kada sanggup, kada bisa dari dalam bidang ini gitu. Nah, insecure, oke, pesimis, terus juga menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu benar tuh boy. Apa? Bukan menunda pekerjaan. Ya, kalau menunda itu kan biasanya hijau. Sekarang menunda. tahu. Makan ngumpul kan tugas. Ada juga. Terus Ada juga. Cewek-cewek Tambang. kayak terus juga pikiran negatif itu kayak menyalahkan diri sendiri, pernah? Kayak apa? Menyalahkan diri sendiri apa? Kenapa kepala ini? Asik. Aduh, Tapi pusat ini ya Jor. Berarti ini galau. Minggu dah lo. Yes. kayak apa tadi menyalahkan diri sendiri tuh? Aku kan dicatat kok makanya di ghosting. Baik. Sebujuk ya Pak. Nah, aku Itu insecure. Ya. Terus juga iri dengan orang lain. Ini dong kita jadi mulai. Ini bisa barang kalau ini kan bapak sedang dia kalau Bedanya iri dengan diri sendiri. beda kalau ini itu mah anak membaca kalau ini yang itu muncul gue. Oh, Ya sebenarnya juga. Yang lain lah. Aku kamu lah. Tidak iya lah. Oke, nah jadi itu cara yang ketiga untuk mengembangkan potensi diri tadi yaitu membuang pikiran negatif tadi, contoh-contohnya kayak pesimis, menyalahkan diri sendiri, dan iri, dengki dan juga.
Selanjutnya berada di lingkungan yang positif. Sekarang merasa berada di lingkungan yang positif? Positif. Negatif. Kurang gitu. Karena berada di lingkungan yang negatif? Iya. Siapa tuh lingkungan yang negatif? Wow. Wow, maksudnya definisi wow. Aku kayak terlihat imajinasi. Wow. Maksud ibu itu jelaskan. Maksudnya lingkungan yang lingkungan. Itu mengerikan. Oke. Horor. Yang toksik lah bahasanya tuh sama lah. Terus juga jangan ragu untuk mencoba hal baru dan selalu optimis. Nah, mungkin itu materinya dari ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan bu tentang potensi diri. Ada yang ingin bertanya? Ada. Oke, ini ada video sebentar 2 menit saja. Ditonton mas, disimak. Kelihatan mas? Tapi kami tuli nyarinya. Ini kan videonya. Dalam hati ja, makanya kadang-kadang Perhatikan mas. Lainnya ada. Nggak diam juga, Iya. dua. Perhatikan videonya. Sedikit rangkuman dari pembahasan kita tadi. Ini Bu Haji kan? Bu Haji tuh pelajaran apa? Apa? Jangan nonton. Masih direkam nggak Anda? Allahu Akbar. Apa? Banyak